Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang Pancasila sebagai sejarah perjuangan bangsa-bangsa yang berisikan tentang Pancasila lahir. Baik, nama saya Sri Astuti dengan NIM 2110100027 akan membahas sejarah terbentuknya Pancasila. Soekarno sebagai tokoh sentral pada kelahiran Pancasila 1 Juni 1945 menyatakan bahwa dirinya bukan pencipta tetapi penggali. Ini menunjukkan bahwa berbagai nilai yang terkandung dalam Pancasila bukan ciptaan Soekarno tetapi telah hidup dan dihidupi oleh masyarakat Indonesia. Mengapa Soekarno menggunakan kata penggali bukan pengambil? Alasannya karena melakukan dialog reflektif kritis, itu mengambil yang tidak baik, menyempurnakan yang kurang baik, dan mengkritik yang tidak baik. Sila-sila Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, ketuhanan. Indonesia adalah masyarakat yang religius. Sejak zaman pratulis masyarakat mempercayai adanya yang gaib. Yang kedua, kemanusiaan. Kita tentu sering mendengar orang yang mengucapkan ikut berbelah sungkawa, ikut prihatin, atau ikut berbagai. Ketiga, persatuan. Masyarakat Indonesia secara sosiologis merupakan masyarakat yang komunal, yaitu menempatkan kepentingan ungkapan. Keempat, kerakyatan. Nilai kerakyatan dalam formulasi yang disusun oleh Soekarno adalah musyawarah demokrasi. Kelima, kesejahteraan keadilan sosial dengan prinsip bahwa pemerintah harus melindungi warganya dengan mengukur dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nafisa, NIM 2110100028. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang nilai Pancasila pada saat Kerajaan Sriwijaya. Nilai sila yang pertama yaitu umat agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Nilai sila kedua, politik luar negeri yang bebas, aktif sama antara Sriwijaya dengan dinasti Hastra India. Nilai sila yang ketiga, negara maritim yang tidak langsung telah merealisasi konsepsi wawasan Nusantara sebagai negara kepulauan. Nilai sila keempat yaitu kedaulatan yang luas. Nilai sila kelima, kesejahteraan rakyat yang dicapai berkat sistem perdagangan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahir. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan nilai-nilai Pancasila pada masa Kerajaan Majapahit. Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia, mengadopsi dari kebudayaan yang telah tumbuh dan berkembang di negara Indonesia. Kebudayaan ini salah satunya adalah dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut. Sila pertama, kebersamaan dalam beragama, seperti menganut agama Hindu ataupun Buddha pada saat itu, bahwa tujuan semua agama sebenarnya satu, yaitu kebaikan, dan berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu menyembah Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua, menjalin kerjasama persahabatan dengan kerajaan lain, simbol kemanusiaan yang adil dan beradab, atau yang disebut oleh Soekarno internasionalisme atau peri kemanusiaan. Pada masanya, Kerajaan Majapahit banyak melakukan kerjasama dengan negara lain seperti Kerajaan Kamboja, dinasti Cina, serta kerajaan yang berdiri di India. Sila ketiga, terwujudnya persatuan kerajaan. Atas sumpah dari Gajah Mada, Kerajaan Majapahit berhasil mempersatukan wilayah Nusantara dan menjaganya selama bertahun-tahun, hingga tetap bersatu. Perpecahan Kerajaan Majapahit yang dikarenakan perang saudara harus dijadikan pelajaran agar kita bangsa Indonesia terus menjaga persatuan. Sila keempat, adanya musyawarah dan penasehat raja. Adanya musyawarah dan penasehat raja menunjukkan bahwa Majapahit bukanlah sistem pemerintahan yang otoriter, namun juga mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila kelima,
kemakmuran dan kesejahteraan penduduk kerajaan. Masyarakat Majapahit memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup, dikarenakan selain negara agraris, Majapahit juga merupakan negara yang besar dalam perdagangan dan maritim. Sekian. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Nur Aniza Suyanto dengan nomor induk mahasiswa 2110102. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang perumusan Pancasila pada sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI terjadi sebanyak 2 kali, yaitu sidang resmi dan sidang tidak resmi. Sidang resmi diadakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945 yang membahas tentang dasar negara. Kemudian pada sidang tidak resmi itu membahas tentang perancangan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dipimpin oleh Soekarno. Kemudian pada sidang BPUPKI yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya dalam 5 asas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri keadilan, peri ketuhanan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pada hari ketiga pada sidang pertama yaitu pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Supomo juga mengeluarkan pendapatnya dalam 5 poin, yaitu persatuan, keseimbangan, kekeluargaan, lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kemudian pada hari terakhir pada sidang pertama, Soekarno juga turut mengeluarkan pendapatnya, yaitu pada tanggal 1 Juni tahun 1945 yang membahas tentang kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Lalu diadakan kembali sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juni tahun 1945. Karena pada sidang pertama itu ternyata Indonesia belum mencapai kesepakatan akhir, sehingga BPUPKI membentuk panitia yang beranggotakan 9 orang. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita, NIM saya 211010011. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perumusan Pancasila hasil Panitia 9. Nah, jadi Panitia 9 adalah sebuah panitia kecil yang dibentuk sebelum masa rases BPUPKI dimulai. Panitia 9 ini punya tugas untuk menyusun rumusan yang akan menjadi dasar negara sesuai dengan pandangan yang sudah dimiliki oleh para anggota BPUPKI. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI. Dalam pertemuan tersebut dibentuk pula panitia kecil lain yang beranggotakan 9 orang atau yang dikenal dengan panitia 9. Yang pertama, Insinyur Soekarno, Dr. Hades Muhammad Hatta, Mr. Raden Ahmad Soebarjo Dujojoa Suharjo, Mr. Prof. Muhammad Yamin, Sarjana Hukum Kiai Haji Abdullah Wahid Hasjim, Abdul Kahar Muezakir, Raden Abi Kusno Tujok Rosoya Joso, Haji Agus Salim, Mr. Alexander Andreas Maramis. Hasil kerja keras panitia 9 ini membuahkan sebuah hasil, yaitu rumusan negara. Muhammad Yamin memberi nama hasil rumusan ini dengan nama Piagam Jakarta. Rumusan Piagam Jakarta ini berisi tentang Pancasila. Apabila dibandingkan dengan pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, rumusan Pancasila telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan. Perubahan pertama adalah tata urutan sila-silanya. Sila ketuhanan yang ditempatkan oleh Soekarno pada urutan terakhir diubah menjadi sila pertama, sedangkan sila nasionalisme atau persatuan bergeser menjadi urutan ketiga. Nah, perubahan yang mengundang kontroversi sampai sekarang adalah tentang sila ketuhanan. Dari ketuhanan yang berkeadaban menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemuluk-pemuluknya. Perdebatan mulai terjadi dalam sidang BPUPKI kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Perdebatan tentang kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemuluk-pemuluknya tidak berhenti pada pembahasan tentang pembukaan undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatir, NIM 211010024. Saya akan menjelaskan perumusan Pancasila hasil penetapan PPKI. Untuk melanjutkan pekerjaan BPUPKI, pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan keanggotaan sebanyak 27 orang. Peranan PPKI dalam sejarah Indonesia sangat penting, terutama setelah proklamasi
kemerdekaan yang diadakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Badan inilah yang menyempurnakan dan mengesahkan berbagai perlengkapan berdirinya sebuah negara baru, yaitu Republik Indonesia. Salah satu finalisasi yang dilakukan oleh PPKI adalah penghilangan dan penghapusan kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tokoh sentral pada penghilangan 7 kata dan menggantikannya dengan kata yang Maha Esa adalah Muhammad Hatta yang pada saat itu menjadi pemimpin PPKI bersama Soekarno dan Rajiman Wedjodiningrat. Pagi-pagi tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang PPKI dimulai, Hatta melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam agar bersedia menerima usulannya demi menjaga persatuan bangsa. Teguh Muhammad Hasan, Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo akhirnya mau menerima usulan Hatta untuk mengganti kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Adapun tokoh Islam lainnya, yaitu Wahid Hasim, tidak dapat hadir memenuhi undangan Hatta. Penerimaan para tokoh Islam itu menjadikan rumusan Pancasila mencapai bentuk yang sempurna dan disahkan pada sidang PPKI. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya dimohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.